Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Amalia dengan NIM 2203043 dari kelas RMIKA tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi. Nah, jadi normalisasi itu adalah kegiatan dalam perancangan sistem yang tujuannya untuk menyederhanakan database, di mana dengan normalisasi ini dapat menghindari pengulangan penyimpanan dalam kegiatan penginputan data. Nah, adapun kelebihan dari normalisasi ini sendiri yaitu yang pertama menghemat ruang penyimpanan, yang kedua yaitu mengefisiensi waktu kerja, dan yang ketiga yaitu memudahkan pencarian. Nah, di mana pada normalisasi ini kita juga menyederhanakan tampilan formulir inputnya yang hanya membutuhkan satu kata kunci atau primary key untuk memanggil data-data lainnya. Yang di mana data-data lainnya ini tidak lagi tersimpan, tapi yang tersimpan hanya kata kuncinya dan juga data-data yang harus diinput pada formulir tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya tampilkan desain formulirnya. Jadi, pada formulir pendaftaran pasien baru ini, begini tampilan desain formulirnya. Nah, di mana di sini kita menginput semua data-data yang dibutuhkan seperti nomor rekam medis, nomor BPJS, nama pasien, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, golongan darah, alamat, pekerjaan, status, nomor HP, nama ayah, kondisi masuk, nama kerabat, hubungan dengan pasien, dan juga jenis pembayaran. Di sini juga ada desain tombol-tombol yang bisa digunakan pada formulir tersebut. Nah, apabila tidak dinormalisasikan pada form misalnya ini adalah tampilan form pendaftaran pasien rawat inap, apabila tidak dinormalisasikan, maka kita akan menginput ulang lagi dari nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, dan lain-lain, sehingga itu akan terjadi penyimpanan yang double yang dapat membuat penyimpanan database kita itu cepat penuh. Nah, untuk itu kita membutuhkan yang namanya normalisasi. Nah, berikut contoh desain dari eh, formulir pendaftaran pasien rawat inap. Nah, di mana pada formulir pendaftaran rawat inap ini, agar datanya tidak tersimpan double, maka kita membutuhkan satu satu saja primary key atau kata kuncinya, yang dimana saya di sini mengambil primary key yaitu nomor rekam medis. Jadi misalnya pada formulir pendaftaran pasien rawat inap ini kita cukup memasukkan saja nomor rekam medisnya, kemudian kemudian data-data yang lainnya itu akan ikut tertarik juga karena kita sudah simpan pada formulir pendaftaran pasien rawat inap sebelumnya yang ada di sini. Formulir pendaftaran, maaf, pada formulir pendaftaran pasien baru. Jadi pada formulir pendaftaran yang sudah kita normalisasi, misalnya pada formulir pendaftaran pasien rawat inap, kita cukup menginput nomor rekam medis dan juga field-field yang dibutuhkan pada formulir pendaftaran pasien rawat inap. Jadi pada database yang tersimpan itu cuma nomor rekam medisnya sebagai primary key dan juga data-data agama seperti agama, kelas perawatan, tanggal masuk, DPJP, asal pasien, cara pembayaran, surat rujukan. Nah, untuk seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain itu sudah tersimpan lebih dulu pada eh, formulir pendaftaran pasien baru di sini. Jadi itu penyimpanannya itu tidak double lagi kalau kita menggunakan normalisasi. Nah, seperti halnya juga dengan formulir pendaftaran eh, rawat jalan. Nah, ini adalah tampilan desain formulir untuk yang sudah dinormalisasi formulir pendaftaran pasien rawat jalan, di mana nomor rekam medis juga sebagai primary key-nya. Jadi kita tinggal menginput agama, tanggal daftar, tanggal tanggal dan jam janji, keluhan, poli, dan cara kunjungan dan juga cara pembayaran. Nah, ini saya perlihatkan juga sebelum dia dinormalisasikan tampilannya seperti ini. Itu banyak field-field yang sudah kita input sebelumnya pada formulir pendaftaran rawat inap. Pada pada formulir pendaftaran pasien baru. Nah, jadi itulah kita normalisasikan seperti ini agar tidak terjadi penyimpanan yang double dan tidak membuat penyimpanan database kita itu cepat penuh. Nah, ada pula contohnya satu lagi yaitu formulir pendaftaran pasien operasi. Saya perlihatkan dulu sebelum kita eh, normalisasikan. Nah, tampilan seperti ini sama seperti halnya dengan formulir sebelumnya, ada juga field-field atau ini yang berulang.
pada yang sudah kita input sebelumnya pada formulir pendaftaran pasien baru seperti nama pasien dan tanggal lahir, nomor RM dan lain-lainnya. Nah, untuk itu kita lakukan normalisasi di mana ini adalah tampilan dari formulir pendaftaran pasien operasi yang telah dinormalisasikan, di mana di sini nomor RM juga sebagai primary key-nya. Jadi yang kita input tinggal nomor RM, jenis operasi, dokter penanggung jawab, tanggal operasi, tempat operasi, risiko yang mungkin terjadi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.